Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 12 September 2021 akan dilayani oleh Pastor Kiki Haryadi disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom bagi saudara kasih Tuhan kepada seluruh
Jemaat GBI Maple Park dimanapun Anda berada, hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, dan kita mau beribadah dengan sukacita. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit diri, lalu kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Come on. Kami mengagungkan namamu, sebab layak Engkau. Yuk sama-sama aku pujian. Bersorak-sorak
sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan, angkat ucapan syukur-Mu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu.
betapa lebar, betapa panjang, dan betapa lebar dalamnya Tuhan. Kasih setiamu buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Segalanya hanya layak untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Shalom jemaat Tuhan GBI Mapel Park. Terima kasih untuk hambanya sahabat saya, Pastor Ferry. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita semua, Pak. Dan saya yakin di ibadah tengah minggu ini, jemaat Tuhan pasti akan diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang saya mau sampaikan, firman Tuhan tentang misteri Allah. Nah, biar kita sama-sama merenungkan firman ini dan juga melihat tentang apa yang Tuhan ingin buat bagi kita dan bagi bumi ini secara khusus. Nah, sebelum kita akan memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami ada satu kesempatan jemaat GBI Mapel Park. Kami yakin dan percaya sukacita Allah menyertai kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita hari ini kita berbicara tentang misteri Allah yang disingkapkan, terbuka, lebar. Nah, ini penting sekali untuk kita dapat memahaminya dengan tepat. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, juga harus kita lihat apa yang pernah terjadi di masa lampau. Dan kemudian apa yang pernah dicatat dalam Alkitab, sehingga kita bisa mencari benang merahnya. Nah, ketika kita cari benang merahnya, baru kita bisa melihat, oh ternyata Allah sedang bekerja dalam sejarah itu. Nah, ketika Allah sedang bekerja dalam sejarah itu, maka kita tahu bahwa Allah tidak pernah sedikit pun hilang pandangannya terhadap peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Nah, ini penting sekali. Ulangan pasal yang ke-29 sebagai dasar firman kita, saudara, yang untuk kita renungkan bersama, yaitu Ulangan pasal 29 ayat 29, saya akan bacakan bagi kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, itu berarti ada yang tersembunyi, yaitu bagi Tuhan. Misalnya kita membahas tentang Trinitas, itu susah dapat dipahami, saudara. Bicara tentang akhir zaman, kapan dia akan datang, tidak ada yang dapat pahami, saudara. Itu yang tahu adalah Tuhan. Maka dua misteri itu adalah misteri yang hanya punya porsinya Tuhan. Jadi misalnya tentang Tritunggal, Pak, Tritunggal kok Allah kita beranak dan Allah kita kok ada tiga? Nah, yang kita pahami adalah satu tiga, tiga adalah satu. Jadi Esa, tapi dalamnya ada tiga. Memang susah untuk dapat dijelaskan secara matematik, tapi juga susah dijelaskan secara logis, tapi hanya bisa diimani, dimengerti. Nanti kita akan lihat berhadapan muka dengan muka ketika kita dipanggil Tuhan, baru kita mengerti tentang hal itu. Ingat baik-baik, itu yang tersembunyi. Dan yang kedua yang tersembunyi itu tentang akhir zaman. Kapan Yesus akan datang, Mesias akan datang. Yang tahu adalah dia, Bapa yang tahu. Anak tidak tahu, siapapun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Nah, ini adalah bagian yang penting yang saya mau sampaikan bagi kita. Tapi apa yang disingkapkan, itu adalah buat kita dan anak-anak kita. Nah, bagian ini kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Ayat Pengkhotbah pasal 1 ayat 9, firman Tuhan bilang begini. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, saudara. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi apa yang terjadi hari ini udah pernah ada di masa lampau. Jadi bukan barang baru. Yang nggak ada dibuat lagi. Yang tidak pernah ada yaitu tentang kerjaan. Belum terjadi, saudara. Jadi apa yang terjadi dalam dunia ini udah ada. Jadi apa yang terjadi dengan pandemi ini udah pernah ada. Nggak usah, ini bukan barang baru. Kita pergi kemana-mana pakai masker, bukan kali ini aja. Abad 19 sudah pernah terjadi kok hal-hal ini. Jadi ini bukan barang baru, saudara. Bukan barang baru. Bicara tentang homoseksual, free sex sudah ada di masa lampau. Ada orang yang ingin menjadi Allah, udah ada di dalam masa lampau. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini semua ada, saudara. Pernah terjadi juga di masa lampau, jadi bukan barang baru, saudara, tentang hal-hal demikian. Nah, baru kita lihat ada fakta dan realita hari ini. Kan kita lihat fakta dan realita. Apa tuh fakta dan realita? Pandemi ini fakta dan realita. Jadi ini pandemi yang terjadi adalah sebuah fakta dan realita. Kita harus pahami itu jemaat Tuhan. Tapi kalau kita tidak menggubris tentang hal ini, bahaya. Maka banyak orang yang masih tidak percaya dengan corona. Kan aneh. Pikiran apa yang merasuk dia sampai dia tidak percaya ada corona? Dia juga tidak percaya dengan vaksin. Nah, terus mau bagaimana? Giliran kena baru dia terkejut. Nanti kalau udah kena terkejut, oh iya ternyata baru ada. Aneh.
Udah begitu banyak orang yang mati, kalau kita lihat begitu banyak jok-jok yang luar biasa ya. Kalau togel aja misalnya, kalau togel aja yang belum tentu kena kamu percaya, corona udah banyak yang mati kamu nggak percaya, kan aneh saudara. Pandemi realitas saudara, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan realita. Yang kedua adalah perubahan iklim. Ini akan terjadi perubahan iklim. Nah, kita tahu bahwa Presiden Amerika bilang bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Wah, bilang ada yang Semarang juga demikian dan segala macam. Terjadi perubahan iklim? Iya dong, jelas. Karena kenapa? Polusi begitu tinggi, pasti ozon menipis. Ozon menipis, matahari begitu kuat. Maka gunung es akan mencair. Kalau gunung es itu mencair, debit air laut naik. Kalau air laut debitnya naik, otomatis air laut itu volume lebih tinggi daripada daratan. Iya pasti banjir. Waktunya musim hujan jadi musim panas jadi musim hujan. Udah kebalik-kebalik semuanya. Jadi ini terjadi saudara di dalam kehidupan kita pada hari realita. Terjadi perubahan iklim, ya realita kita hari ini. Nah yang ketiga, krisis ekonomi ada di depan mata. Tapi kita lihat ada perubahan, iya. Tapi krisis ekonomi ada di depan mata. Mau tidak mau, dan kita harus sadar tentang hal ini. Bahwa krisis ekonomi terjadi di depan mata kita. Nah ini yang tidak boleh dipungkiri. Ini adalah fakta dan realita. Terjadi krisis pangan, iya. WTO katakan bahwa nanti ke depannya dunia akan mengalami krisis pangan. Maka kita tahu pemerintahan kita, Pak Jokowi, sudah buat 2 agenda besar. Yang pertama akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu ide, karena dia tahu bahwa nanti Jakarta akan tenggelam. Sudah pasti dapat informasi, ini orang pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia buat food estate di beberapa daerah menjadi lumbung-lumbung padi. Karena dia tahu bahwa nanti ke depan akan terjadi krisis pangan. Ini fakta dan realitas, saudara. Dan kita sudah lihat, presiden kita sudah lihat ke sana. Nah ini bagus sekali tentang hal ini. Jangan sampai kita ditutup mata tentang hal-hal demikian, saudara. Kita hidup rohani, iya secara spiritual, tapi nginjek bumi. Kalau nginjek bumi, kita sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita tutup mata. Itu bahaya sekali. Kita tahu perubahan zaman, terjadi krisis pangan. Ingat loh, Indonesia adalah negara yang seksi. Kita negara kaya, saudara. Tanah kita terlalu subur. Lempar biji apapun tumbuh kok. Apa yang nggak ada di sini? Tambang ada, minyak ada. Waduh, luar biasa, saudara. Palawija, tanaman-tanaman. Wah, subur. Kelapa sawit, dan segala macam, saudara. Waduh, kita ini subur sekali. Daerah yang penuh dengan berbagai pulau. Wah, luar biasa. Krisis pangan akan terjadi. Dan berikutnya, fakta dan realita. Ajaran sesat. Ajaran sesat masuk sekarang. Lihat ya di mana-mana. Ada orang yang keluarkan statement macam-macam, saudara, di tengah pandemi. Inilah, itulah, inilah, mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati, saudara. Banyak yang mengaku domba, padahal serigala. Dari buahnya lah kamu akan lihat. Mana mungkin sih pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Mana mungkin sih pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Jangan dibalik-balik. Pastinya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu fakta, saudara. Jadi kita lihat banyak pengajar-pengajar sesat. Makanya saya selalu bilang begini. Ada orang bilang begini. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa, praise and worship, menyembah Tuhan udah cukup. Tapi nggak mau baca Alkitab. Salah. Kalau orang suka berdoa, suka menyembah Tuhan, pasti dia suka baca firman. Kenapa? Karena di firman itu memuat tentang pribadi Allah. Tentang ajarannya Allah. Tentang kuasanya Allah. Tentang perbuatan Allah. Kamu ngomong kepada Allah dalam doamu, kamu menyembah Allah yang benar, tapi kamu nggak mau baca firman. Bagaimana Allah bicara kepada kamu dan menjawab doamu kalau engkau tidak baca firman? Karena udah biasa dengar sesuatu. Itu yang diajarkan oleh para pengajar sesat. Karena mereka tidak mengajarkan saudara untuk baca firman Tuhan dengan benar. Untuk menganalisa firman Tuhan dengan benar. Ini paling bahaya. Dan kalau kita baca firman dan tidak menghidupi firman, itu masalah. Banyak orang mau dengar sesuatu dapat penglihatan, dengar sesuatu dan dapat penglihatan terus begitu terus. Tapi ditanya, kamu udah pernah baca Alkitab Pak? Saya nggak penting baca Alkitab, penting komunikasi dengan Tuhan. Keliru dia. Itu berarti dia orang penyesat. Nah, ini yang paling penting, saudara. Jangan ikut Tuhan dengan cara spiritual yang berlebihan, emosi yang berlebihan, pakai logika juga. Jadi harus ada keseimbangan antara logika, rohani. Logika, rohani, dan emosi itu harus berjalan secara seimbang, saudara. Jangan sampai ada yang dititik beratkan. Rohaninya terlalu tinggi juga bahaya. Logikanya terlalu tinggi juga bahaya. Emosinya terlalu tinggi juga bahaya. Tiga-tiganya harus berjalan secara simultan. Itu akhirnya bisa terjadi sebuah check and balancing yang tepat. Jadi kita akhirnya ikut Tuhan itu benar-benar logik tapi rohani.
emosi tetapi juga spiritual. Wah, itu penting sekali ya saudara. Ini adalah fakta dan realita. Nah, siklus 1 abad yang saya lihat. Nah, lihat ya. Pada abad 19, biasanya 100 tahun ya. Tahun 1918 terjadi pandemi flu Spanyol di Eropa, 50 juta orang mati. Tapi tahun 1920, itu flu itu hilang, saudara. Bukan karena vaksin, bukan hilang begitu saja. Nah sekarang pandemi terjadi tahun 2020. Ya saya punya keyakinan sih 2022 kalau bisa hilang. Ini keyakinan saya, bukan nubuatan. Beda loh. Nubuatan sama keyakinan beda. Saya punya keyakinan boleh. Itu berarti harapan di dalamnya. Kalau lihat sejarah ini, maka kita bisa ukur dong. Karena pandemi di tahun abad 19 itu, tahun 1918, pandemi itu terjadi tidak pernah diundang, hilang dengan sendirinya. Dan saya punya keyakinan corona ini hadir dan dia akan hilang dengan sendirinya. Semua vaksin oke, mau di booster lagi yang ketiga dan segala macam. Ayo sampai kapan mau ikut begini? Kita hanya punya Tuhan yang besar kok yang dapat menghilangkan semua. Iya hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Maka saya punya keyakinan teguh, kalau bisa 2021 selesai, sebelum masuk tahun 2022. Itu keinginan saya, itu kerinduan saya, itu harapan saya. Itu berarti saya punya harapan tentang hal itu. Maka ada siklus 100 tahun, selalu ada peristiwa besar. Setiap 100 tahun. Dulu Eropa, sekarang lari ke Asia. Nah, dulu Eropa, sekarang lari ke Asia. Nah, baru kita memahaminya dengan tepat, saudara. Tentang konteks-konteks ini. Nah, kalau kita sudah memahaminya dengan tepat dengan konteks ini, baru kita pahami. Pandemi ini dimulai dari Cina. Nah, kita tahu bahwa Cina ini, dia tidak percaya Tuhan, saudara. Nah, negara Asia, di Asia yang memiliki jumlah penduduk banyak adalah Cina, India, dan Indonesia. Dan kemudian kita tahu bahwa Cina ini adalah negara yang tidak percaya Tuhan. Dobrak-abrik dengan corona ini. India juga demikian. Jumlah penduduknya tinggi. Mereka punya kepercayaan sendiri, saudara. Nah, sedangkan di Indonesia, 5 agama, saudara. Tapi sinkritismenya juga tinggi di Indonesia. Satu sisi percaya Tuhan, satu sisi percaya tahayul. Ya Tuhan gak seneng lah, Tuhan obrak-abrik juga. Artinya Tuhan paling benci dengan negara atau bangsa yang menyembah berhala. Maka ini menjadi satu koreksian bagi kita semua. Makanya ingat baik-baik apa yang terjadi di Eropa harus dilihat bahwa ini menjadi pelajaran di Asia. Karena cara Tuhan bekerja itu unik, saudara. Tetapi kita lihat siklus 100 tahunan selalu terjadi hal demikian. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Ini kita akan membuka sebuah rahasia tabir Allah yang luar biasa bagi kita semua. Nah, kalau kita melihat hal-hal demikian, saudara, maka kita diajar oleh firman Tuhan, engkau harus melihat dengan tepat. Engkau bukan gadis bodoh, tapi engkau adalah gadis bijaksana. Kalau bawa pelita harus bawa minyak. Jangan jadi gadis bodoh. Bawa pelita ada minyaknya, tapi tidak tambahan minyak. Itu bahaya juga. Karena ada pemisahan ilanan dan gandum. Ya, kambing dan domba akan dipisahkan. Ya, kamu bukan orang gelap, tapi orang terang. Nah, orang terang itu, saudara, tidurnya berjaga-jaga. Karena dia datang seperti pencuri. Harus dipahami, saudara. Itu berarti siklus ini adalah sebagai lambang sebuah sejarah yang tadi saya sampaikan di pendahuluan. Bahwa ini adalah sejarah Allah. Yang Allah bekerja begitu luar biasa. Ingat loh, Allah adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dari segala yang diciptakan. Dia ada di akhir dari dunia sebelum diakhiri. Itu penting. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Nah, kalau kita tahu siklus 1 abad ini, maka kita harus menganalisanya dengan baik. Apa firman Tuhan berikutnya? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau diterjemahkan dalam konteks yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya dengan sesuai rencananya. Tahu artinya apa? Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat. Pasti Dia terlibat. Dia pasti terlibat, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya peristiwa hari ini Allah terlibat tapi mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. You good?
Itu berarti saudara, kita jangan putus asa di dalam situasi krisis apapun, situasi apapun yang tadi masuk dalam fakta dan realita itu. Karena kita tahu bahwa sekarang Allah turut melibatkan dirinya dalam segala sesuatu. Kalimatnya baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat ya, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Apa yang kita anggap itu salah, justru Tuhan itu akan memperbaiki supaya untuk mendatangkan kebaikan. Yang kita anggap buruk, bagi Tuhan itu jadi baik. Apa yang belum tentu bagi kita itu baik, bagi Tuhan itu baik, bisa jadi itu buruk. Makanya inilah satu pembelajaran iman, bahwa Tuhan itu terlibat, Tuhan tahu dalam segala hal. Nah, baru-baru ini ada teman saya, orang tuanya meninggal karena COVID. Dan kemudian dia cerita kepada saya tentang hal itu. Bagaimana ya Pak Pendeta? Saya bilang udah tenang aja, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa demikian? Justru orang yang dipanggil Tuhan bukan karena bicara karena COVID saja, dengan penyakit apapun, dia orang yang beruntung karena dia dalam Kristus. Kalau dia dalam Kristus, kematian itu keuntungan. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, bertatap muka satu sama dengan yang lain. Paulus bilang apa? Berbahagialah mereka yang sudah mati, berbahagialah mereka yang belum diciptakan. Karena kita yang masih hidup ini, hidup di dalam kekhawatiran karena kita ada di bawah tenda ini, saudara. Kemah ini akan dihilangkan. Jadi kita perlu dengan kekhawatiran, ketakutan. Lihat saudara, kemana-mana kan kita pakai masker dan segala macam ya, kita disinfektan, curiga sama orang, setiap ketemu orang, lu udah PCR apa belum? Lu udah swab apa belum? Gitu segala macam. Ya bayangin aja kemana-mana harus bawa kartu vaksin supaya engkau bisa kemana-mana dan segala macam. Kan begitu sekarang. Eranya udah begitu. Udah harus mulai dijaga. Nah ini yang hal-hal ini yang kita harus perhatikan dengan baik, saudara. Nah kita tahu bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan tidak ada lagi disinfektan, tidak ada lagi pakai masker. Mungkin dia meninggal karena ginjal cuci darah, atau karena jantung, serangan jantung, atau karena cancer, karena penyakit apapun, dia meninggal. Kalau dia sudah meninggal, dia tidak sakit lagi. Sudah pasti, karena dia ada dalam tubuh kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini adalah bagian penting bagi kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat, kalau kita pernah disakiti, difitnah, mengalami kegagalan dalam usaha, mengalami kegagalan dalam keluarga, mengalami kegagalan dalam mendidik anak, mengalami kegagalan dalam pelayanan, justru di dalam kegagalan itulah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Justru di dalam kegagalan itulah kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Justru dalam keadaan yang buruk itulah kita masih melihat cahaya terang dalam hidup kita. Karena Allah sedang terlibat di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini harus optimis melihat misteri Allah ini yang Tuhan bukakan bagi kita masing-masing. Maka kita tidak perlu untuk kita pesimis, tapi kita harus optimis. Ya kita belajarlah untuk berpikir positif, untuk melihat segala sesuatu. Tadi saya sudah bilang, ada siklus tahunan, 100 tahunan. Nah ini menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa Allah turut serta di dalamnya. Nah baru kita masuk poin berikutnya, hukuman dan perlindungan. Kalau kita menarik tadi peristiwa yang terjadi, fakta dan realita, apa yang terjadi dengan dunia dan sekitarnya, bahkan di negara kita. Dan kemudian kita juga melihat firman itu Allah terlibat di dalamnya. Baru kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hukuman dan perlindungan. Ada 4 peristiwa besar di dalam Alkitab yang coba saya ambil tarik di dalam contoh ini. Yang pertama adalah tulah di Mesir. Tulah di Mesir malah petaka bagi orang Mesir, tapi berkat bagi orang pilihan Tuhan Israel yang ada di Mesir. Karena orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Sehingga tulah itu diberikan kepada orang Mesir, tetapi tidak diberikan kepada orang umat pilihan Tuhan. Artinya hukuman bisa terjadi, tapi di saat bersamaan ada perlindungan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ini menarik sekali, saudara. Jadi kita harus meyakini tentang hal ini. Anak sulung orang Mesir mati semua, sedangkan anak sulung orang Israel tidak mati karena di ambang pintunya ada darah. Itu konsep Pesak, yaitu Paskah, konsepnya di situ sebenarnya. Tapi dalam konteks sekarang, karena ada Kristus dalam diri kita, maka kamu hidup bukan lagi kamu sendiri.
Karena Kristus hidup dalam dirimu dan kamu hidup di dalam diri Dia, sehingga engkau menjadi pemenang. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh dunia ini, sehingga engkau disebut sebagai pemenang. Maka kalau iblis menyerang engkau sudah menang. Karena dia takut melihat dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Itu penting. Sehingga kita bersyukur saudara, cerita ini, itulah yang terjadi di Mesir, memberikan sebuah perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Mana orang pilihan dan mana orang tidak orang pilihan Tuhan. Nah, orang pilihan Tuhan ada dalam proteknya Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah peristiwa air bah. Allah katakan, aku kecewa telah menciptakan dunia ini. Maka dia menghukum dunia ini dengan air bah, saudara. Tapi dia berjanji kepada Nuh, dia tidak akan datangkan lagi air bah. Tapi hukum tabur tuai tetap terjadi. Maka Nuh bersama seluruh keluarga besarnya, plus dengan binatang-binatang yang disuruh masuk ke dalam batra itu, yang diselamatkan oleh Allah. Sampai dengan air bah itu kering di muka bumi, baru keluarlah Nuh dengan seluruh yang ada di dalam batra itu. Artinya Nuh ada dalam perlindungan Tuhan. Sebagai contoh praktis bahwa hukuman terjadi, tetapi tetap ada proteknya Tuhan. Ini penting, harus saya garis bawahi buat kita semua. Jangan sampai kita salah saudara untuk mengerti tentang hal ini. Kalau kita sampai salah untuk mengerti tentang hal ini, kita jadi rusak saudara untuk peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Yang ketiga adalah Sodom dan Gomora. Lihat peristiwa Sodom dan Gomora. Tapi saya bilang di situ Sodom dan Gomora malah Abraham yang diselamatkan. Kenapa Abraham diselamatkan? Nah, kalimatnya begini, karena waktu saat itu kan terjadi pertengkaran antara budak Abraham dengan budaknya Lot. Akhirnya Abraham bilang sama Lot, kamu yang pilih aja Lot, kemana yang kamu mau pergi. Lot lihat, wah ada padang berumput hijau, ada air dan segala macam, dia pilih ke situ. Ya Lot ambil ke situ, jadi Sodom dan Gomora. Sedangkan tempat yang gersang, Abraham di situ, tempat itu malah diberkati. Jadi intinya apa sih? Kalau orang itu sudah menerima covenant daripada Tuhan, perjanjian daripada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan diberkati. Dimanapun dia berada pasti diberkati. Itulah janji Allah bagi Abraham. Maka Abraham diselamatkan. Lihat, istri Lot berbalik ke belakang jadi tiang garam. Benar nggak? Anak putrinya dua-duanya perkosa bapaknya, punya anak Amnon dan Moab. Nah, punya anak Amnon dan Moab, itulah jadi Jordania. Jadi Jordania itulah Amnon dan Moab. Ibu kota Jordan adalah Aman, di situ ada dataran Moab. Itulah anak dari hasil hubungan seks incest antara anak kandung dengan bapak kandung. Itu yang jadi masalah. Ternyata tidak ada satu orang pun yang benar. Sedangkan Abraham yang justru diselamatkan, terhindar dari peristiwa Sodom dan Gomora. Karena dia orang pilihan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ada hukuman, selesai saudara. Api belerang turun dari langit, mati semua orang-orang pada saat itu. Maka ini menjadi satu poin. Contoh peristiwa yang saya sampaikan saja. Ada banyak peristiwa yang lain saudara. Yang keempat adalah Niniwe. Unik ya saudara. Niniwe ini kan hidup dalam ketidakbenaran. Yunus lari. Allah uber Yunus sampai dapat. Kita sampai berpikir kenapa sih? Emang gak ada orang lain selain Yunus? Karena memang Yunus yang mau dipakai oleh Tuhan kok. Diuber Yunus sampai masuk perut ikan. 3 hari di perut ikan dimuntahin. Nah, Yunus di perut ikan 3 hari itu sebagai lambang ketika Yesus mati dan dia ada di perut bumi selama 3 hari. Maka tanda Yunus itu menjadi sebuah tanda untuk melihat kematian Yesus di dalam perut bumi ini selama 3 hari. Jadi dipakai tanda itu saudara untuk melihat Kristus mati di dalam perut bumi ini. Itu hebat sekali saudara. Yunus diuber, emang gak ada orang lain? Ternyata Yunus yang dipakai. Di dalam kitab Yunus hanya berubah, Tuhan akan menjungkir balikan kalian. Akhirnya orang-orang Niniwe semuanya dengan seluruh binatang berpuasa, saudara, bertobat. Semua sama binatang-binatang bertobat, saudara. Maka bilang, aku menyesal telah merencanakan sebuah hukuman. Akhirnya Tuhan tidak jadi hukum. Karena kenapa? Tuhan tarik hukuman itu. Makanya Yunus bilang, tuh kan aku udah tahu kalau Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Toh nyatanya nggak dibunuh juga kan? Allah bilang apa? Bukan urusan kamu tuh Yunus. Nah, artinya kalau Allah ingin menghukum satu tempat, satu daerah, satu negara, bahkan belahan bumi ini, kalau kita berbalik kepada Tuhan, maka hukuman itu bisa dibatalkan. Hukuman itu bisa di-cancel. Pasti, saudara. Kalau kita punya keyakinan tentang hal itu, hukuman itu bisa di-cancel, bisa ditarik kembali. Itu berarti kan bersyukur sekali tentang peristiwa. Nah, ini peristiwa yang dalam Alkitab. Tadi kita udah bicara fakta dan realita. Baru kita masuk, saudara, di dalam poinnya. Benang merah sejarah kehidupan, yaitu Alkitab, masa kini, dan akan datang. Yang pertama adalah bicara tentang Alkitab. Yaitu apa? Di dalam Alkitab,
Jelas sekali hukuman akan terjadi bagi bangsa yang menyembah berhala. Yang kedua, selalu ada perlindungan bagi orang yang taat. Tadi saya sudah kasih contoh 4 peristiwa besar. Di dalam konteks masa kini, negara Asia yang menyembah berhala selesai. Atau di dalam bumi ini, negara yang menyembah berhala selesai di akhir zaman ini. Tetapi juga ada pemurnian dan pemisahan bagi orang pilihan Tuhan. Ini penting sekali. Yang akan datang, akan ada janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka lihat tanda-tanda ajaib yang akan nyata. Akan dinyatakan untuk kedatangannya. Dan yang terakhir, orang benar hidup karena percayanya. Nah, ini adalah bagian yang perlu saudara pahami tentang konteks ini. Kalau kita tahu tentang konteks ini, saudara akan memahaminya dengan tepat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan ini setidaknya membukakan secerca sedikit lah, setitik misteri Allah. Yang coba saya tarik benang merah dari masa lampau sampai dengan masa kini dan untuk lihat masa yang akan datang. Maka kita harus lihat runtutan cerita sejarah itu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka saya bersyukur Tuhan memberikan aku hikmat. Tetapi di satu sisi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita akan dibukakan tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya memberikan kesimpulan Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, misteri Allah telah terbuka bagi kita. Ingat, hidup saya, hidup saudara, hanya Tuhan yang punya. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan semakin kuat dalam Tuhan. Dan tetap tersenyum terus dalam menghadapi apapun. Tuhan selalu setia buat saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami mengikuti ibadah online, tidak ada satu pun yang tidak diberkati Tuhan. Semua pasti diberkati Tuhan. Kami belajar lewat firman Tuhan bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau berkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.